Bukankah ada perkembangan lebih pesat lagi yang bisa dihasilkan dari dia? Game yang pertama. Let's go to Land of Dawn. Match kedua kita game pertama. Masih 0-0 juga skornya. RRQ versus Geekfam. Menarik untuk disimak bagaimana nanti ada pertarungan high ground antara Keia dan juga nanti hadirnya Chef Sanji. Yang akan memasak siapa? Apakah Chef Sanji dengan racikan-racikan reward manipulationnya atau Keia yang kita tahu sekarang dengan Wilderness, Lethal Ignition dan juga dengan Rapture. Menarik dengan adanya satu agility dan juga tenacity untuk Chef Sanji. Ini yang udah mulai marak sekarang ya. Hadirnya tenacity nih untuk mid laner untuk bisa lebih sustain lagi. Iya. Kadang Black Smite juga kan masuk ke dalam sustain laning. Bayangkan Joey-nya baru start orange. Suyo-nya lagi kontes di Wanderer. Wah. Cepat itu karena jauh head. Betul. Dengan smart missile-nya ya langsung udah level 4. Dan membuat dari Nonsense sekarang masih stay di level 3. Ini yang cukup membuat perbedaan. Sehingga nanti yang Nonsense ya mau gak mau dia harus cari lagi space farming. Dia harus coba untuk habisin semua jungle yang ada. Dan jangan sampai kalah rotasi dengan Chen itu sendiri. Tapi jangan lupa juga dengan rumputan yang dimana Daniel bisa aja untuk nge-screening di mana keberadaan dari Nonsense. Iya, ini Genji kan? Ejector lempar karena Nonsense. Tapi belum ada follow up damage yang bisa masuk, malah counter setup yang dilakukan kali ini. Daniel menjadi korban. Bahkan 2 poin kill Chen pun hilang. Early yang sangat diimpikan semuanya ada pada Geekfam. Cukup terlihat bagaimana miskomunikasi mungkin antara Daniel dan juga dengan adanya Chen. Ketika tadi adanya ejector, Chen itu masih dalam perjalanan dan masih sedikit lumayan lama untuk menuju ke arah Nonsense. Niat baik belum tentu benar. Bahkan komite tadi pakai Twitter kan. Ya, itu jadi rugi banget. Real world manipulation level 4 di waktu yang tepat, tapi Kaya masih bisa selamat dengan satu tetes darah terakhir, bakal dibalikan keadaan dari Nokia. Satu tetes lagi Nokia yang berhasil mendapatkan kill di sisi lain. Ada pengejaran lagi. Karena Faris harus tumbang juga dengan Electrifying Beast kejar sekarang membalikan keadaan. Chen masih bisa selamat. No, ternyata Rhythm of Joy yang bisa mendapatkan killnya. Geekfam Junior di pagi-pagi sudah mulai mengamuk. Satu outplay berhasil dilakukan oleh Nokia. Wings by Wings yang dikeluarkan oleh Keia tadi benar-benar sebenarnya hampir bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan bersama dengan Feather Ice Strike. Tapi Nokia, Team Gatot Kaca. Kayaknya masih belum punya item yang tentu saja bisa memberikan tetesan-tetesan darah yang berbahaya kepada Nokia. Belum lagi tadi dari Nonsense tambahan point kill. Ini membuat tadi yang di early game unggul satu level dari Chen. Ini lumayan bisa dikejar, bahkan sekarang mulai berbalik sepertinya. Masalahnya tadi kalau kayak mundur aja bisa tahu. Iya. Udah ya let it go gitu kan. Kabur kan. Bisa, tapi dia mau dapetin point kill. Itu oke lah. Kalau kasih damage juga tadi pas, tapi reward manipulation kali ini Benji coba untuk zoning di bagian depan, bahkan Asap Force karena Chef Sanji hilang dengan Electrifying Beast dan juga damage yang diterima lumayan sakit. Nokia menjadi korban kedua. Retribution Chen masih on point, masih bisa mendapatkan turtle yang pertama. Hampir saja ada satu pertikaian yang membuat dari Nonsense bisa mendapatkan karakter turtle dengan Retribution-nya. Dia sudah menantikan dengan darah yang tidak terlalu banyak. Dan untungnya dengan move speed yang dia punya, dia masih bisa untuk kabur dengan adanya Rhythm of Joy. Ejector solo kill itu dia. Daniel yang berhasil mendapatkan celah menumbangkan sosok jungle Nonsense. Gila. Ini akhirnya benar-benar diincar terus ya sama Daniel ya. Dia tahu bener targetingnya. Dan lihat force. Lagi-lagi ejector membawa maut. Chef Sanji hilang. Nokia bahkan gak sempat untuk menggunakan Yoji defensif. 2 point kill. Wow, reset yang begitu cepat dari RRQ Sena. Pasca dari turtle yang mereka dapatkan, mereka langsung benar-benar mencoba untuk mendominasi apapun yang terjadi. Di bagian atas pun juga demikian. Ditabrak, gak bisa kemana-mana lagi. Easy kill, Exter hilang. Wow, ini benar-benar gila banget sih. Rotasi cepat yang dilakukan oleh RRQ Sena ini membuahkan hasil yang positif banget, Lim. Hexer, ya akhirnya jadi korban juga pasca dari Nonsense pula. Ini kayak ini bisa tempo aja, ejector lagi maju ke depan dan satu persatu Geekfam Junior mereka seakan-akan seperti absen. Iya lagi. Hadir pak. Yang namanya Nokia hadir pak. Hadir pak. Nonsense hadir pak. Untung tadi Nonsense agak terlambat dia yuk. Kalau enggak dia hadir juga tadi. Kena double ya berarti ya. Iya. Double absen. Dan itu malah jadi marah bahaya untuk teman-teman dari Geekfam Junior yang tadi udah sempat unggul.
Mereka tadi udah sempet ke-pressure, dapetin 4 point kill tadi, dan sekarang dibalikan. Bahkan gak cuma dari point kill, outer turret juga akhirnya rontok di bagian top lane. Bahkan sekarang Benji udah mau ikut fight. Apalagi dengan hero-hero snowball dari RRQ ini akan susah nih untuk dikembalikan. Lihat Benji yang sangat-sangat kuat di bagian depan, cancellation-nya begitu baik. Peter Strike back up lagi, Benji terpaksa harus mundur dan mendengar real world manipulation coba untuk kembalikan keadaan. Di sisi lain Benji masih selamat dengan satu tetes darah terakhir pada Faris yang harus menjadi korban next target. Chef Sanji 2 poin kill lagi-lagi didapatkan. RRQ Sena kembali mendominasi. Wow, Chef Sanji dan juga Faris lah yang menjadi korban di tangan masing-masing Benji dan juga Chico. Lagi dan lagi ketika Irritel diberikan space farm dan ikut fight bahkan di saat ada turtle. Dan lihat bagaimana 5 melawan 4. Unggul kuantitas, RRQ Sena langsung bisa untuk mengejar lebih jauh lagi. Ngomongin juga bagaimana dengan adanya item yang sudah build. Langsung Radiant Armor, respect terhadap adanya nonsense. Dan semakin adanya awal-awal punya Radiant Armor, ini membuat dari nonsense jadi lumayan gak bisa untuk menembus. Makanya kita tahu bersama dengan ada Focus Blast, adanya ejector itu tetap sakit loh damage-nya. Oke, kalau adu ketemu di jungle nih 1 lawan 1. Menang Daniel deh. Iya. Iya harusnya. Apalagi sekalian kan Chef Sanji jadi nggak terlalu sakit juga. 2 hero DPS nih yang bisa dibilang lumayan skakmat terkena dari Radiant Armor. Lagi-lagi di arah top lane Retribution masih coba seperti nonsense ingin membalikan keadaan dengan Rhythm of Joy masih bisa selamat untungnya. Hampir tadi ditumbangkan juga. Tapi di sisi lain kaya ternyata. Yes. Harus tumbang. Wah, ini agak cukup ironis ya dengan mid lane mereka yang hilang. Daniel. Ejector karena yang salah sepertinya. Belum bisa dapetin target yang maksimal. Menunggu inisiasi lebih lanjut. Bahkan di sisi lain ada Exter yang memanfaatkan space-nya. Ya, ini yang dibutuhkan sih. Farming dan juga farming. Melalui ini tim fight yang dilakukan oleh Kisena itu bakal bisa menjadi malah bahaya untuk teman-teman dari Geek Farm Junior. Karena ya akhirnya sang damage dealer mereka, Exter, harus punya damage. Kalah level jelas ataupun kalah item jelas ini akan jadi rugi bagi Exter sehingga prestasi itu didapatkan. Dan sayang sekali gak dapetin nonsense tadi di arah top lane. Sektor lagi Unstoppable Force lempar ke arah depan, pilihan yang cukup baik bermain front to back dengan Peter Strike yang dikonter dengan Avatar of Guardian. Mampukah Nokia selamat kali ini? Gak dikejar, cukup aman juga, cukup puas dengan Faris yang harus tumbang. Ya, sebagai frontliner 3 point kill, tapi tentu saja ini akan menambah pundi-pundi gold lagi untuk RRQ Sena. Sedangkan untuk Geek Farm Junior, mereka benar-benar masih coba untuk dikurung. Turtle terakhir mungkin bisa menjadi satu acuan khusus bagi RRQ Sena untuk semakin bisa menjauh dari point gold. Bahkan lihat bagaimana Benji pergerakannya. Astaga, gak dikasih gerak sama sekali Peter Strike-nya. Untung gak berhasil connect. Plus lagi sekarang Turtle didapatkan lagi bersama dengan Buff. Belum lagi dengan ejector Faris menjadi korban. Bahkan reward manipulation tidak bisa memberhentikan posisi dari RRQ Sena yang terlalu kuat. Efek slow memang dirasakan dari reward manipulation Chef Sanji. Tapi darah yang tebal. Tidak ada follow up damage, ini membuat dari RRQ Sena masih bisa bertahan. Lagi nyaris banget dengan konsilnya. Tapi di sisi lain Nokia terjebak menjadi korban lagi. 1 persatu member dari Geek Farm hilang. Melihat trapping yang dilakukan di bagian belakang nonsense. Mengejar ke arah Chico. Bernyanyi dengan Electrifying Beast dan gak bisa. Backup yang terlalu dekat. Menjadi poin kill tambahan. Membawa nonsense ke kerumunan. Kawanan RRQ Sena. Dan akhirnya membuat dari nonsense. Akhirnya tumbang untuk kali kedua. Gak bisa langsung instant kill. Dengan adanya satu epic crossbow bersama dengan sprint. Adu kejar-kejaran terjadi. Tapi ini benar-benar tadi kita lihat bagaimana RRQ Sena mendominasi luar biasa. Lihat bagaimana Daniel sekarang. Makan lagi bagian depannya tanpa ragu sama sekali. Ya seandainya dapetin kill bonus. Kalau nggak dapet ya pok aja. Ya. Itu tadi dirasakan ketika habis dapat turtle. Habis itu mereka langsung commit juga. Invade ke arah jungle. Ini akan membuat dari Geek Farm Junior seperti dikurung ke dalam penderitaan yang dilakukan oleh RRQ Sena itu sendiri. Bahkan lihat dari wave minionnya aja. Atas dan bawah ini cukup baik untuk RRQ Sena untuk terus nge-press. Belum lagi trapping yang dilakukan. Tuning dari Peter Strike membuat 2 hero long range damage-nya itu langsung gak berkutik. Langsung kabur di bagian belakang. Atas, bagian top lane. Ya hanya poke damage aja sih. Nonsense juga masih bisa lari harusnya. Selama gak terkejar, balik lagi stoppernya cuma ada di Daniel. Iya, dan untungnya Daniel bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai stopper sih. Karena kalau enggak,
rencana dari Arcusena ini pasti akan hancur berantakan. Lord yang pertama pun juga sudah mulai hadir di lane of down. Perbedaan gol 7.000. Ini yang membuat akhirnya dari Gifam Junior kayaknya nggak akan mau coba untuk kontes. Masih Lord pertama juga, sebenarnya mereka masih bisa punya adegan defensif, mereka punya reward manipulation, mereka masih punya action, dan Lordnya berhasil didapatkan. Ini mau lebih karena konsil dan juga ejector yang langsung menabrak di bagian depan. 1 poin kill berhasil diamankan juga Benji, masih mau lebih ngejar Kar Axer dengan lompatannya. Unstoppable Force masih bisa ternyata satu hit dan Axer menjadi korban walaupun Benji harus hilang juga. Gak masalah, Benji hilang karena pertukaran adalah Axer. Sang gold laner, sang damage dealer dari Gifam Junior. 2 hilang seketika ketika adanya Lord yang berhasil didapatkan oleh Arcusena. Dan setiap turtle, kalau kalian perhatikan, dari turtle dan juga Lord, mereka bisa dapetin dari objektif tersebut dan juga dapetin point kill. Bonusnya ya, Bonusnya ada terus. selalu ada bonus yang bisa didapatkan juga dari teman-teman RRQ. Apalagi Focusnya ini full defense loh, nggak ada war X sama sekali. Nggak ada. Matchnya tadi sebenarnya nggak ada, tertangkap sepertinya di bagian depan. Vita Restrek langsung nge-backup juga satu hit. Chico hilang ternyata dengan guntingan yang cukup baik dengan Infanter of Guardian. Nokia di bagian depan masih coba untuk membeli waktu lagi. Rhythm of Joy yang berhasil dihindari. Chen masih selamat. Wah, ini mahal banget akhirnya dari Gifam Junior bisa mendapatkan Karachiko. Satu damage dealer yang dimiliki oleh Arcusena pun menghilang. Tapi Arcusena nggak ngendorin serangan mereka karena mereka masih punya Lord tadi yang masih berjalan di arah bottom lane. Dan mereka langsung coba untuk fokus ke arah top lane. Dan mungkin positioningnya udah mulai kebaca. Main di arah gang. Ternyata ini jadi makanan tersendiri untuk nonsense. Bahkan untuk Avatar of Guardian yang dimiliki oleh Nokia juga. Jadinya dari Chico yang nggak punya sprint, akhirnya terus dikejar gitu saja. Tadi lumayan terlalu depan sih sebenarnya dari posisi Chico. Vita Restrek lagi-lagi belum on point. Masih belum ada stun karena Faris tadi. Masih cukup sustain. Kayaknya memang udah nggak boleh show dia dari Chico-nya. Dia ya tunggu ada opening yang oke, baru dia muncul. Karena ketika dia tadi mau ngehit depannya, kena taun, langsung digas. Iya, udah otomatis apalagi nih ngelihat Chico tuh mata langsung hijau. Daniel udah mempersiapkan dirinya. Taun dari Nokia itu bisa nge-cancel ejector sebetulnya. Karena durasi dari tahunnya itu bukan cuma dari stunnya kan, dia ketarik. Dan itu makan waktu juga. Vita Restrek coba untuk ngedorong lagi reward manipulation. Terlalu cepat tampaknya. Hanya untuk mengusir teman-teman dari Arcusena saja. Adu-aduan high ground dari Vita Restrek dan juga reward manipulation mulai terjadi. Cuman kalau bicara soal bagaimana siapa yang paling kaya, players gold by Infinix, Chico memang masih terdepan ya. Bagaimana dia free farmnya, walaupun memang point killnya nggak terlalu banyak. Tapi dari dia bisa nguasain tadi di arah top dan juga di arah bottom lane, ini membuat dia semakin tajir meningkat lagi. Begitu juga dengan Chen, free farm juga yang dia dapatkan, 3 turtle, 1 lord. Dan Daniel ini selalu bersama dengan adanya Chen. Selalu menjadi kombinasi. Lalu jadi mata ya buat Chen-nya. Jadi safety banget sih, atasnya udah rapi. Lord bisa di-setup dengan tenang nih. Untuk teman-teman Arcusena juga. Kalau atasnya dibiarkan, ini akan jadi pressure untuk Gifam Junior. Oke. Tapi sepertinya dari Gifam mau coba kontes nih, Lord yang enhance sekarang. Bagian depan udah kelihatan juga masuk Chen yang dengan retribusinya bisa mendapatkan Lord. Namun tim fight tidak bisa dihindari lagi. Faris menjadi korban bersama dengan Nokia. Lagi-lagi bonus didapatkan oleh RRQ setelah objektif yang disecure. Dan selalu rumput itu tempat yang bermasalah bagi Gifam Junior. Selalu ada Daniel, selalu ada ejector dan juga Unstoppable Force. Sudah tidak pandang bulu lagi siapa yang harus mereka makan. Depannya juga nggak masalah. Nokia, Faris. Mereka udah punya damage dari Chico, mereka punya damage dari Kaya dan juga Chen. Bahkan satu base turret dari bottom lane pun sudah hancur. Mempermulus jalan Lord untuk bisa masuk. Dan bisa menjadi tekanan tersendiri bagi Gifam Junior. Padahal ini satu-satunya loh stopper dari Arcusena, Daniel. Tapi dia bisa untuk pegangin banyak momen tadi yang diciptakan juga. Cuma nggak bohong sih, untuk high ground defense juga nggak main-main. Yif dan juga Granger susah banget ditembus. Ya, ada Rhapsody, ada Dead Sonata juga yang bisa untuk memberikan satu impact besar. Tapi base turret di bagian top lane sepertinya udah nggak ketong lagi. Dan ini membuat dari Gifam Junior harus mengantisipasi 2 tempat. Crimson Beats itu dibuka juga. Wave minion di arah mid lane ini bakal jadi tugas
The Geek Fam Junior mereka coba untuk nabrak dari atas RRQ Sena. Mungkin target ke arah objektif terlebih dahulu dan itu dia ejector lemparan ke arah Faris. Bukan target yang tepat sebetulnya. Immortal untuk Danielsa. Hadir kali dari Chico. Free hit di bagian depan. Namun Benji membeli waktu kali ini. Satu yang harus tumbang. Nokia menjadi korban. 4 member tersisa melawan 3 member RRQ. Tapi Exar tertembak dari Vital Strike. Hampir saja menjadi korban kedua juga dari Nonsense. Untungnya masih bisa selamat namun menyisakan Chico dan juga Chen. Nggak bisa sebenarnya untuk diterusin. Apakah RRQ masih coba untuk melakukan push? Akan coba untuk memaksa karena Chico lompat kali ini. Mengambil front to back. Fokus ke arah objektif terlebih dahulu. Apakah RRQ mampu untuk melakukan end game dan poin pertama untuk RRQ Sena.